Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah Yahya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai klinik penulisan buku ajar. Selamat menyaksikan. Ibu Dr. Siti Nur Hasanah saat ini menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah di Universitas Az-Zahra. Dan penulis juga Bu Dr. Siti ini juga aktif membuat aktif beberapa perguruan tinggi juga, mengajar di beberapa perguruan tinggi. Antara lain mata kuliah yang diampu adalah akuntansi, manajemen, perbankan syariah, dan ekonomi Islam. Aktif juga sebagai penulis, sudah banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Ibu Dr. Nur Hasanah. Salah satunya diantaranya adalah statistika 1 dan 2, kemudian filsafat manajemen pendidikan, statistika pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang jelas buku Bu Nur Hasanah itu ada beberapa karya beliau pribadi, ada yang diterbitkan tentunya oleh Salemba 4, ada juga yang kolaborasi dengan hasil dari coaching klinik. Jadi coaching klinik ini untuk Bu Nur Hasanah sendiri sudah keempat kalinya dengan ini, 3 kalinya dengan ini. Yang pertama kita kerjasama dengan Salemba 4 juga sebagai penerbitnya. Kita kerjasama dengan UIN, Pasca Sarjana UIN, FEB UIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN. Yang kedua di Sukabumi, sekolah tinggi ya Bu ya, sekolah tinggi ya, sekolah tinggi. Kemudian yang ketiga yang sekarang ini, untuk pembicara kedua yaitu Ibu Aklia Suslia dari penerbit Salemba 4. Kemudian riwayat pekerjaannya 2013 sampai dengan sekarang supervisor editor penerbit Salemba Medica, 2010-2013 senior editor penerbit Salemba Medica, 2009 sampai 2010 editor penerbit Salemba Medica, 2008 sampai 2009 junior editor penerbit Salemba Medica. Kami persilakan dulu dari penerbit Salemba 4 ya, Mbak Aklia. Mbak Aklia Suslia, kami persilahkan waktu dan tempat. Silakan Mbak. Ya, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, kedengaran suara saya ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya, walaupun pandemi, walaupun dengan kondisi yang serba baru gitu ya Pak Bu ya. Tapi kalau nggak menyurutkan semangat kita untuk belajar gitu. Untuk belajar nulis dan belajar sebagainya, termasuk belajar buat ikut seminar secara online gitu ya. Yang tadinya mungkin kita nggak pernah kepikir, yang tahun lalu kita nggak pernah kepikir tuh untuk ada seminar, webinar semacamnya gitu ya, kecuali mungkin yang Bapak Ibu yang sudah ada pengalaman di marketing multi level gitu, mungkin pernah. Cuma sebagian besar saya yakin belum gitu ya. Ya ini juga pengalaman baru buat kami gitu. Oke Bapak Ibu, sebelumnya insya Allah sudah kenal dengan penerbit Salemba ya. Alhamdulillah. Iya, penerbit kami memang penerbit yang mengkhususkan untuk menerbitkan buku-buku perguruan tinggi. Memang sudah berskala nasional dan sudah hampir 40 tahun kita ya, sudah hampir. Jadi tahun ini 37 tahun, jadi 3 tahun lagi, 3 tahun ke depan udah hampir 40 tahun gitu. Alhamdulillah masih eksis ya. Bapak Ibu, ya sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Aklia, tadi sudah diperkenalkan. Ya saya sudah cukup lama di penerbit Salemba, 10 tahun lebih. Awalnya saya editor, setelah itu sampai sekarang menjadi supervisor editor ya. Jadi sih sebenarnya tidak hanya menangani untuk Salemba Medica saja, tapi juga semua buku yang ada gitu dari semua imprint gitu. Nah Bapak Ibu, saya akan menerangkan sedikit tentang buku ajar. Nah ini pasti saya yakin Bapak Ibu sudah hafal betul apa sih buku ajar itu ya, karena kan memang
Bapak Ibu sebagian besar dosen dan memang biasa menggunakan buku untuk pengajaran di kelas gitu ya. Ini apa buku ajar gitu. Jadi buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah gitu yang disusun atau ditulis oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks gitu. Terus juga disebarluaskan secara resmi gitu. Nah, tadi kan kita termasuk penerbit yang berskala nasional ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah gitu memang buku-buku yang kita terbitkan itu bisa disebarluaskan secara nasional dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, ini langsung saja pada saran-saran untuk menulis, karena saya yakin sekali lagi Bapak Ibu di sini juga sudah punya gambaran tentang apa itu buku ajar dan bagaimana cara menyusunnya, atau nanti mungkin bisa lebih dipandu oleh Bu Siti proses penyusunan dan sebagainya gitu ya. Jadi kami lebih ke bagaimana sih saran-saran untuk penulis yang supaya bukunya ini bisa diterbitkan, bisa layak diterbitkan gitu, dan bisa insya Allah bisa diterima pasar ya. Maksudnya buku ajar, boleh tanya Bu Akila? Oh iya Bapak, ini gimana? Yang tadi buku ajar Bapak, saya bilang, jadi buku yang digunakan untuk pengajaran di kelas Pak, Bu. Bapak, nah ini salah satu contohnya buku-bukunya yang terhubung dengan Salemba Praktis. Jadi ada akuntansi biaya, akuntansi syariah di Indonesia, ada akuntansi pengantar akuntansi maksudnya, pajakan di Indonesia dan investasi. Lalu, nah sudah sampai di akhir nih Pak Bu. Jadi ini profil penulis kami. Ini salah satunya Pak Catur Sasongko, ini direktur kami. Beliau juga konsultan di PPA. Jadi PPA itu pelatihan pusat pengembangan akuntansi di FEUI, dan juga beliau pengajar di akuntansi FEUI. Nah ini Bu Siti Resmi, beliau ini dosen di Yogyakarta. Beliau itu penulis buku perpajakan, ada bukunya lebih dari 5 yang itu memang bestseller ya Bapak Ibu ya, banyak digunakan di kampus-kampus. Lalu juga ada Prof. Sukrisno Agus yang mungkin Bapak Ibu suka menggunakan bukunya yang dengan tema auditing. Ini beliau juga penulis buku bestseller di tempat kami. Lalu juga ada Pak Theodorus Tuanakota. Ini beliau pengajar di FE dan juga banyak ya bukunya. Beliau termasuk penulis yang senior, dosen senior juga. Beliau banyak menulis buku tentang audit. Silakan Bu Siti. Baik, sudah terlihat belum ya teman-teman? Saya hanya mau sharing aja bagaimana sih di sini tadi saya tulis judulnya Kiat Sukses dalam Menulis Buku. Karena saya tidak mungkin memberikan materi yang teman-teman yang memang paham terhadap konten yang teman-teman kuasai sendiri. Apapun bidang teman-teman, baik di manajemen, di akuntansi, di keuangan, di apapun backgroundnya, di kesehatan dan dimanapun. Saya yakin teman-teman punya kompetensi untuk bisa menulis, tapi gimana sih caranya biar sukses untuk bisa menulis? Ini yang saya mau sharing bersama teman-teman. Nah, artikel Scopus gitu kan. Di sini juga ada Deddy Mulyana pada tahun 21 Maret 2019. Maksudnya gini, buku Fast Article Scopus, dosen itu selalu dibelenggu oleh penulisan artikel. Tapi ketika kita menulis artikel, hanya segelintir orang yang akan membaca naskah kita dalam bentuk artikel, apalagi artikel berskala Scopus gitu. Tapi ketika kita menulis buku, betapa banyak ilmu yang bisa kita sharing, yang betapa banyak orang yang akan bisa memanfaatkan naskah buku yang kita tulis. Jadi artikel yang dengan PS buku itu, maksud Deddy Mulyana adalah bahwa buku teks itu bisa menciptakan nilai dan berkontribusi dalam pengetahuan lebih berharga daripada artikel jurnal. Karena apa? Karena memang dia memiliki nilai lebih yang memberikan banyak pengetahuan dari sekedar artikel. Nah,
ini ada kata-kata yang sangat menusuk ke hati saya. Kalau kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama, maka jadilah penulis. Jadi mau apa? Kalau saya bukan anak raja, tidak punya keistimewaan apapun, saya juga bukan anak ulama, tidak punya keistimewaan apapun, maka saya akan menjadi seorang penulis. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya apa sih kendala-kendala dalam menulis, gitu kan? Yang pertama, sibuk. Saya yakin semua orang yang ada di dalam forum ini adalah orang-orang yang sibuk. Saya yakin itu. Tidak ada satupun yang tidak sibuk. Bahkan mahasiswa pun kalau nggak ngerjain tugas jawabannya sibuk, gitu. Apalagi rekan-rekan yang ada di sini yang memang punya punya jabatan, punya tugasnya masing-masing. Saya yakin hal yang pertama kali menjadi alasan utama adalah sibuk. Lalu yang kedua itu apa? Kendala dalam menulis. Yang kedua adalah tidak percaya diri, gitu kan. Saya mau nulis apa ya? Saya bisa apa sih? Saya mau gimana sih? Nanti tulisan saya nanti jelek. Nanti gimana kalau orang baca? Nggak ada apa-apanya. Itu saya pernah mengalami, gitu kan. Pernah mengalami, bahkan sampai buku beberapa saya terbit pun sampai sekarang masih ada beberapa temen yang apaan tuh, gitu. Jadi fine, itu nggak masalah. Tapi kita harus punya rasa percaya diri. Rasa percaya diri kalau buat saya, sedikit ilmu yang saya punya tapi saya amalkan, itu jauh lebih baik ketimbang banyak ilmu tetapi sama sekali tidak bisa kita amalkan. Nah, lalu selanjutnya apa, teman-teman? Tidak tahu cara membuatnya. Tidak tahu cara membuatnya. Taruhlah teman-teman sudah meluangkan waktu, tidak lagi sibuk. Yang pertama. Yang kedua, taruhlah teman-teman sudah mulai muncul rasa percaya diri karena ikutan klinik nih, gitu kan? Lalu yang ketiga, gimana sih cara membuatnya? Baik, nanti kita akan belajar. Kita akan mulai dari mana? Nanti saya akan berikan coaching selama sebulan. Kita akan mulai dari mana, gitu kan? Tidak tahu cara membuatnya, nanti kita akan mulai dari mana? Lalu yang keempat, tidak tahu cara memulainya. Tadi cara membuatnya gimana? Yang kedua, tidak tahu mulainya dari mana sih, gitu kan? Nah, yang kelima, kemampuan menulis lemah. Sebenarnya bukan kemampuan menulis lemah sih, gitu kan? Tetapi niat kita aja yang memang belum kuat untuk mau menulis. Jadi di sini disampaikan bahwa kita mau menulis lemah, tapi kalau kita mau balas WA, kita mau literasi, kita mau membaca WA dan lain sebagainya itu tinggi sekali. Gitu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah penulisan, jadi kemampuan menulis itu menjadi lemah. Inilah yang saya coba rangkum beberapa kendala yang memang kita semua alami. Bukan saja teman-teman, saya pribadi sebelum memulai mengalami semua hal ini. Mulai dari saya sibuk, saya nggak percaya diri tulisan saya, terus saya nggak tahu gimana cara membuatnya, tapi saya otodidak, gimana sih caranya, saya lihat bukunya, saya cari tahu, dan gimana cara mulainya, dan akhirnya saya mulai untuk menulis. Triknya, kiatnya gimana sih, gitu kan? Bu, itu kebutuhan apa? Karena setiap kita, kalau saya kan kebetulan saya dari tahun 2004 Bu, udah ngajar statistik. Jadi otomatis saya sudah punya PowerPoint, saya sudah punya latihan soal, saya sudah punya soal-soal, saya sudah punya materi, saya sudah punya buku seapra banyak. Terus saya tulis 3 bulan, karena apa? Karena kalau secara statistik semuanya sama, yang beda cuma contoh soalnya aja. Kemampuan mahasiswa saya, bukan saya. Saya pakai buku statistik pendidikan ini di mahasiswa saya di Fakultas Usuluddin. Saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Secara mereka itu anak-anak pondok, anak-anak pesantren yang tidak pernah dapat statistik. So mereka pasti akan bingung ketika mereka baca buku statistik biasa. Tapi buat saya, bilang ke mereka, silakan baca bab 2, bab 3 dari buku saya. Kerjakan soalnya. Itu saya tidak berikan materinya. Maksudnya saya tidak berikan penjelasannya. Jadi saya tidak kasih PowerPoint, saya jelasin dulu begini-begini, enggak. Saya suruh mereka baca, kalian sudah pegang bukunya masing-masing, silakan dibaca, kerjakan soalnya, minggu depan kita diskusikan jawaban. Dan apa? Mereka bisa. Mereka itu anak-anak pondok yang nggak pernah belajar statistik. Apa kata mereka? Mudah dipahami. Bisa dimengerti. Mulai dari rumus yang saya sajikan, lalu ada contoh soal yang saya berikan, plus jawaban, plus aplikasi dengan SPSS, plus aplikasi dengan Excel, tahapan demi tahapan ketika mereka membaca saya bilang. Ketika kalian membaca buku saya, ikuti tahapannya.
ketika ada tahapan yang tidak terlewatkan, pasti ada tahapan yang terlewatkan, pasti hasilnya akan salah. Saya bilang gitu. Dan ternyata mereka bisa. Itu pengakuan dari mahasiswa saya yang nggak pernah belajar statistik, yang memang di pondok gitu kan, dan nggak ketemu statistik. Sedangkan untuk untuk metodologi penelitian, mereka juga ada materi yang tentang kuantitatif, dan di sini ada hitungannya, dan mereka bisa. Karena apa? Karena buku ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya memandu mereka yang memang tidak paham sama sekali statistik. Jadi tinggal kembali ke tips-tips yang tadi saya berikan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan, kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya selesai juga klinik buku saat ini. Karena masih akan ada lagi coaching selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah kami kabarkan lewat grup WA. Apakah kita nanti pakai online lagi? Nanti kami share lagi linknya. Berapa-berapanya nanti lihat grup WA. Terima kasih kepada Mbak Aklia dari penerbit Salemba 4 atas kesediaan waktunya, juga penjelasannya yang ringkas dan padat. Begitu juga dengan Ibu Dr. Siti Nur Hasanah. Terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat dan Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.